Pernah gak sih ngerasa lagi asik scroll-scroll, tahu-tahu udah malam aja, waktu kayak hilang gitu aja. Nah, hari ini kita bakal ngebahas solusi yang mungkin kedengeran radikal, tapi sebenarnya simple banget. Ini dari bukunya Tiffany Shlain, 24/6, soal kekuatan buat unplugging, matiin semua gawai cuma 1 hari aja dalam seminggu. Kalau kamu ngerasa hidup kamu kayak dikontrol sama handphone, tenang, kamu nggak sendirian kok. Banyak banget yang ngerasain hal yang sama. Siap-siap kaget ya sama angka ini. 80. Rata-rata, orang di Amerika itu ngecek HP mereka 80 kali sehari. Coba bayangin, itu artinya setiap 12 menit sekali pas kita melek, kita lihat HP. Gila kan? Dan ini bukan salah kita sepenuhnya loh. Ini semua emang disengaja. Salah satu pendiri Facebook sendiri ngaku kok, kalau semua perangkat dan aplikasi yang kita pakai itu sengaja banget dirancang biar kita kecanduan. Mereka itu manfaatin cara kerja otak kita, bikin semacam lingkaran dopamin yang bikin kita pengen balik lagi, dan lagi, dan lagi. Nah, penulisnya, si Tiffany Shlain ini, bikin perbandingan yang jelek banget. Kebiasaan kita main HP sekarang ini, katanya, itu mirip banget sama kebiasaan merokok di pertengahan abad ke-20. Dulu kan ngerokok itu dianggap normal, bahkan keren. Sekarang, kita baru mulai sadar bahayanya apa aja. Yang menarik kan, gimana ceritanya seorang pembuat film yang juga pelopor teknologi malah jadi duta buat unplugging dari gawai. Aneh kan? Buat Shlain, semuanya berubah gara-gara satu momen personal yang luar biasa. Coba bayangin, dalam 1 minggu yang sama, dia dapat 2 kabar yang bertolak belakang banget. Ayahnya divonis kanker stadium akhir. Dan di saat yang sama, dia baru tahu kalau dia lagi hamil. Nah, benturan antara kehidupan dan kematian ini bener-bener kayak tamparan buat dia. Dia sadar, gila, gue kebanyakan ngeliatin layar bukannya bener-bener ada buat orang yang gue sayang. Dia tahu harus ada yang diubah. Bukan cuma buat dia, tapi buat keluarganya juga. Dari situlah, terinspirasi dari konsep kuno Shabbat, dia dan keluarganya mulai sebuah ritual mingguan. Mereka namain itu Teks Shabbat. Oke, jadi gimana sih cara ngejalanin hidup 24/6 ini dalam prakteknya? Yuk kita bedah. Intinya itu kita bikin sebuah ritme mingguan, ada 4 langkah simple aja kok. Pertama, siap-siap. Terus pas hari H, kita unplug dan kumpul sama orang-orang terdekat. Besoknya, kita istirahat dan main, lakuin kegiatan yang non-digital. Terakhir, pas udah selesai 24 jam, baru deh kita balik lagi ke dunia digital, tapi dengan perasaan yang jauh lebih segar. Biar praktek ini berhasil, Shlain nyaranin kita buat nyiapin amunisi analog. Yah, kayak balik ke zaman dulu dikit lah. Siapin telepon rumah, jam tangan biasa, kertas sama pulpen, mungkin printer buat cetak peta. Pokoknya apa aja yang bisa bantu kita lepas dari layar. Terus, worth it nggak sih ngelakuin ini? Apa untungnya libur dari dunia digital seharian penuh? Yang pertama, kita kayak dapat waktu tambahan. Ajaibnya, hari itu rasanya jadi panjang banget. 1 hari libur dari gawai, rasanya bisa kayak liburan 2 hari loh. Hubungan kita sama orang lain juga jadi lebih dalam. Nggak ada lagi tuh distraksi notif pas lagi ngobrol. Kita bisa benar-benar hadir 100%. Hasilnya, obrolan jadi lebih seru, lebih bermakna, ketawanya juga lebih lepas. Ini nih, yang kedengarannya aneh tapi nyata. Produktivitas kita malah ningkat. Shlain nemuin kalau dengan istirahat total 1 hari, dia dan timnya justru jadi jauh lebih fokus dan gaspol di 6 hari sisanya. Dan yang pasti, ini bagus banget buat kesehatan mental kita. Anggap aja kayak nekan tombol reset setiap minggu. Efeknya, tidur lebih pulas, pikiran lebih tenang, dan kita jadi dapat perspektif baru soal hidup. Ada kutipan bagus nih dari filsuf Abraham Joshua Heschel. Dia bilang, hari ke-7 itu kayak istana waktu yang kita bangun sendiri. Artinya, hari istirahat itu bukan sesuatu yang datang gitu aja. Itu adalah ruang spesial yang emang harus sengaja kita ciptain buat diri kita. Gimana? Jadi pengen nyoba? Tenang, mulainya gampang banget kok. Nggak sesusah yang dibayangin. Nih, langkah pertamanya gampang banget. Cuma perlu 3 hal. 1, pilih hari yang pas buat kamu. 2, kasih tahu orang-orang terdekat biar mereka nggak nyariin. 3, rencanain satu aja kegiatan offline yang kamu suka. Ingat ya, ini bukan soal apa yang kamu korbankan, tapi soal apa yang kamu dapatin kembali, waktu, fokus, dan ketenangan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi nanti ketinggalan apa ya kalau offline, tapi dengan waktu ekstra ini aku mau ngapain ya? Nah, Teks Shabbat ini ngasih kita kesempatan buat jawab pertanyaan itu setiap minggu. Keren kan?